Welcome to my channel YouTube Falah Official. Apa kabar teman-temanku semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya setia terus bersama channel edukasi, channel YouTube Falah Official. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahukah teman-teman semua, setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah teman-teman selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang melatar belakanginya. Latar belakang pembacaan teks proklamasi dimulai atas penyerahan Jepang terhadap sekutu, di mana sebelumnya Jepang pada tahun 1944 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur, yakni Indonesia, diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang sudah semakin terdesak. Bahkan Kepulauan Saipan juga berhasil direbut oleh Jepang. Pada tahun 1945, dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan juga PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari pembentukan dua badan tersebut adalah untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang untuk melawan sekutu. Namun pada saat Perang Pasifik terjadi, Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan disusul pengeboman Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut membuat sekitar 14.000 penduduk Jepang menjadi korban, dan akhirnya mereka mengaku kalah dari sekutu. Buntut dari peristiwa ini, yakni Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 untuk Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan juga Hatta. Sedangkan golongan muda diwakili para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif karena mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Hal itu karena golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Kemudian Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Kemudian selanjutnya, rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Johar Nur, Subianto, Armansyah, Hairul Saleh, Kusnandar, Wikana, Margono, dan Subadio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggantungkan pada pihak lain dan merupakan hak rakyat. Meskipun keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia ini telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI, sehingga pada akhirnya
golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Pilihan membawa Soekarno-Hatta keluar Jakarta adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dibantu dengan perlengkapan tentara peta. Rengas Dengklok sendiri dipilih karena letaknya strategis dan terpencil, sehingga tentara peta bisa mengawasi setiap langkah tentara Jepang. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok membuat jalan pikiran Soekarno-Hatta berubah, dan pada akhirnya menyetujui agar proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan. Setelah kembali ke Jakarta, mereka menuju kediaman Laksamana Maida untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rumah Laksamana Maida dipilih dan menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia, karena Maida merupakan kepala kantor penghubung angkatan laut yang aman dari ancaman militer Jepang. Pertemuan di kediaman Laksamana Maida dihadiri pula oleh Soekarno, BM, Dia, dan Mbah Diro dari golongan pemuda. Pada akhirnya, berdasarkan pembicaraan antara Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, didapatkan rumusan teks proklamasi yang langsung ditulis tangan oleh Soekarno. Naskah tulisan tangan Soekarno ini nantinya mengalami 3 perubahan setelah diketik oleh Sayuti Melik. Setelah dirumuskan dan disahkan, pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulanya rakyat dan para tentara Jepang mengira bahwa pembacaan teks tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada. Bahkan atas dasar prasangka ini, tentara Jepang sudah memblokade lapangan Ikada terlebih dahulu. Pemimpin barisan pelopor Sudiro yang hadir di lapangan Ikada pada saat itu kemudian menyampaikan situasi yang terjadi di sana kepada Muwardi, yakni Kepala Keamanan Soekarno. Saat itu ia mengetahui bahwa pembacaan proklamasi ternyata akan diikrarkan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat itu, halaman rumah Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks. Bahkan Fatmawati, istri Soekarno, tengah menjahit bendera dengan tangan yang ukurannya tidak standar. Setelah persiapan lengkap, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Berikut ini kita dengarkan bersama pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar, teman-teman. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh seperti pembuatan naskah Undang-Undang 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang ini. Selamat merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Demikian teman-teman semua penjelasan singkat tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat, spirit untuk kalian semua dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk para generasi muda, selalu semangat dan ciptakan Indonesia menjadi lebih baik.
Jangan lupa buat teman-teman semua yang tidak ingin ketinggalan informasi terbaru dan terupdate di channel YouTube Falah Official, caranya gampang. Kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ingat, klik loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Next time kita jumpa lagi dan ketemu lagi dengan tema-tema yang menarik dan juga unik, serta bisa mengedukasi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.